Prodi Pendidikan Teknik Mesin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Baiklah, kali ini kita akan membuat suatu podcast untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Bapak Elfahmi Dwi Kurniawan SPD MPDT. Kali ini saya akan melakukan suatu podcast dengan ditemani dengan rekan saya yaitu Hai, saya Bella Saptira. Baiklah, kali ini kita akan buat podcast. Oke nih, untuk pertanyaan yang pertama Ya. ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Pertanyaan pertama, Baik. setiap manusia adalah unik. Manusia diciptakan dengan berbagai persamaan dan perbedaan masing-masing yang membedakan dengan manusia lainnya. Nih, ada seorang Budi nih. Dia itu seorang siswa yang masuk ke SMK di kotanya sendiri. Siswa tersebut memilih masuk SMK karena saran dan pertimbangan dari keluarga. Alasannya, setelah lulus maka akan mudah untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Keluarganya termasuk keluarga yang kurang mampu, sehingga akan kesulitan ketika ia mau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Di sisi lain juga, sebenarnya ia tidak berbakat di jurusan SMK tersebut. Ia berbakatnya di bidang komunikasi. Untuk masuk ke sekolah komunikasi tersebut memerlukan biaya yang cukup tinggi. Dan sekolah tersebut berada di luar kota. Sebagai seorang pendidik nih, untuk Kak Destiny, apa sih solusi yang akan diberikan kepada Budi sehingga dia bisa menerima keadaannya dan memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya? Oke, menurut saya pribadi sih, orang tua itu tidak bisa memaksakan kehendaknya sendiri. Anak itu tuh harus ditanyakan minatnya itu mau apa dan bagaimana. Karena menurut saya pribadi ya, apabila seseorang anak ya dipaksa, misalnya dia mau masuk jurusan A, tetapi dia di hatinya tuh B, tapi dia mau mengikuti kehendak orang tuanya, dan hasil yang akan diperoleh dia itu secara tidak maksimal. Berarti terpaksa ya. Iya, dia secara tuh. terpaksa, tidak dengan hatinya. Ya, dia tetap menjalankan yang sudah dipilihnya itu, yang menurut orang tua, tapi dia tidak memaksakan maksimal. Misalnya ya, contohnya itu seperti ya sekolah cuma datang sekolah aja, terus kalau mengerjakan tugas ngerjakan, tapi dia nggak tahu apa yang materi yang dia dapatkan itu seperti apa, terus yang materi yang dia dapatkan itu untuk apa ke depannya. Tidak sesuai dengan isi hati ya. Iya, karena hatinya itu di A dan dia tuh tapi di B, seperti iya. itu. Tapi ya kembali lagi ke keadaannya orang tuanya, seperti tadi kan masalah finansial ya, Keuangannya. iya, gitu. masalah keuangannya itu ya, kita juga tidak bisa memaksakan. Orang tua memaksakan sesuatu tuh pasti ada sebab akibatnya, pasti ada alasannya. Pasti dia tuh ada alasan tersendiri. Pertimbangan. Iya, kenapa anak itu harus dimasukkan ke sini, ke situ, pasti ada alasannya. Ya, kita balik lagi ke masalah dan keadaan orang tuanya, kan kurang mampu orang tuanya. Menurut saya sih solusinya tuh, menurut saya ya kita kembalikan lagi kepada Budi. Iya. Budi ya tadi ya. Iya. Budi itu kan dia kan di bidang apa sih, maaf? Di SMK dia itu, tapi dia lebih ke komunikasi. Di komunikasi kan, tapi orang tuanya menyarankan dia ke SMK. Nah, kita kembali lagi kan ke Budi. Budi itu minatnya tuh di mana? Biasanya tuh ya kalau orang yang minat sekali ini pasti dia akan mengejar cita-citanya apapun yang terjadi. Ada jalannya ya. Menurut saya kalau untuk Budi, kalau misalnya dia pengen banget untuk di jurusan itu, dia akan mencari cara agar dia bisa masuk ke situ dan tidak membebani orang tuanya. Walaupun dia Misalnya dia mencari beasiswa atau mencari pekerjaan tambahan untuk agar dia bisa sekolah yang dia inginkan. Jadi dia bisa mengejar cita-citanya tanpa ada paksaan. Iya, benar. Berarti saya sih seperti itu ya, solusinya. Ya, yang kita jalani itu walaupun ada masalah pasti
ada solusi Iya, ya. bener. Jadi harus semangat gitu. Jadi Jadi budinya itu. ada masalah pasti ada solusinya. Karena pernah ada seseorang yang ingin menuntut ilmu pasti akan dipermudah jalannya. Wah, mantap tuh. Terus Lanjut ya. Pertanyaan kedua ini seorang siswa, sebut saja namanya Andi. Nah, ada Andi nih. bukan Budi lagi ya? Ya, Budi kita tinggalkan dulu. Oke. Lanjut ke Andi. Merupakan seorang siswa SMK di sebuah kota besar di Pulau Sumatera. Ia merupakan seorang yang memiliki bakat di dunia teknik. Hanya saja ia orangnya tidak percaya diri, pemalu, overthinking. Ia selalu ragu akan keputusan dan tindakan yang ia buat. Ia takut keputusan yang ia buat itu ditolak oleh orang lain. Sebagai seorang pendidik nih, solusi bagaimana yang akan Kak Desti berikan kepada Andi sehingga dia bisa menerima keadaan dan memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya? Baik. Tadi sebagai seorang pendidik ya. Ya, sebagai seorang pendidik nih. Misalnya saya sebagai seorang pendidik, saya akan menasehati si Andi bahwasanya jadilah orang yang bodoh amat. Oh iya, bodoh amat, tidak Maksudnya peduli tuh, ya. misalnya cuek dan tidak terlalu mempedulikan kata-kata orang terhadap diri sendiri. Karena yang menjalankan hidup itu kita, bukan orang lain. Orang lain hanya bisa berkomentar. Jadi menurut saya itu tuh kita tuh berpendapat atau berasa tuh yang kayak bodoh amat, terserahlah apalah gitu, nggak usah dipikirin sekali, karena sesuatu yang menurut kita belum tentu terjadi terhadap kita itu bisa membuat atau menghambat suatu tujuan kita untuk mencapai cita-cita kita. Seperti itu sih, sebab yang terjadi dan sebab yang belum terjadi atau dugaan-dugaan yang mungkin belum akan terjadi itu yang dipikirkan itu kan kita kan overthinking, oh berarti saya akan seperti ini, padahal itu belum terjadi. Berpesimis ya Jadi buat pesimis, jadi itu bisa menghambat tujuan kita untuk mencapai cita-cita kita. Terus menurut saya lagi, apabila kita merasa ragu akan keputusan kita tuh bisa menanyakan kepada orang yang terdekat kita, misalnya pada sahabat terbaik kita, kepada orang tua kita, bisa juga kepada guru kita yang menurut kita nyaman, menurut kita baik dengan guru tersebut. Yang nyambung lah, yang nyambung sama kita. Benar. Terus kalau misalnya masih ragu lagi nih, ada satu lagi. Apa tuh? Itu kita minta petunjuk pada Tuhan kita. Karena karena dialah yang maha tahu semua masalah kita untuk terbaik kita. Terus apa tadi? Dan apabila kita takut keputusan kita ditolak oleh seseorang lain, kenapa kita harus takut terhadap keputusan orang lain? Sedangkan itu belum terjadi. Itu kan masih dugaan-dugaan dari diri kita sendiri dan belum dicoba. Jadi percaya diri itu penting dan hilangkan pikiran yang overthinking yang bisa menghambat tujuan kita ke depannya. Berarti kita itu harus percaya diri yang pertama. Dan hilangkan overthinking yang mungkin belum terjadi dan tidak akan terjadi dengan apa yang dugaan kita. Oke, mantap itu. Gimana nih, lanjut kan? Lanjut pertanyaan ketiga nih. Pembelajaran tatap muka. Asing kan sekarang yang kita rasakan? Sekarang kita alami. Tatap muka berubah menjadi pembelajaran yang tatap maya. Benar. Sudah jadi online, serba online. Benar banget. Hal ini disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19. Banyak kendala yang dihadapi ketika pembelajaran daring, mulai dari sinyal buruk, biasa di dusun, kuota terbatas. Kasian banget ya dapat kuota Kemendikbud ya. Kuota terbatas, semangat dan kemandirian peserta didik itu yang lemah dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran terkesan monoton dan tidak menyenangkan. Iya, benar sekali. Pertanyaannya nih, bagaimana cara Kak Desti nih sebagai seorang pendidik dapat membuat pembelajaran tatap maya tersebut menjadi menyenangkan bagi peserta didik? Menurut saya pribadi nih ya, pembelajaran di masa pandemi ini kurang efektif. Iya, emang kurang kurang efektif
banget di masa pembelajaran tatap maya ini, karena banyak kendala yang dihadapi. Setiap peserta didik kan beda-beda, seperti yang disebutkan oleh Kak Bella tadi. Terus terlalu monoton. Ya benar, monoton sehingga bosan kita. Sehingga membuat bosan sekali peserta itu. Apa sih, bangun pagi di Zoom jelaskan nggak jelas, nah itu tugas, tugas itu akhirnya hampir 2 tahun ini ya, kurang lebih ya. Itu yang buat kita jadi monoton, jadi ya malas gitu. Malas, ya benar-benar malas banget. Nah, sebagai seorang pendidik, saran saya itu lakukan saat pembelajaran itu berlangsung itu memberikan video-video yang menarik, terus pembelajaran edukasi lagi yang menurut kita tuh minat pembelajar itu gimana, misalnya kayak video pembelajaran yang menarik, terus PPT yang menarik, yang mudah dipahami, yang berwarna lah ya. Terus nih dengan selingi game atau permainan, kan jadi kan nggak terlalu bosan murid, jadi nggak monoton pelajaran tugas gitu aja. Jadi diselingi dengan game. Terus yang paling penting lagi itu menurut saya, kita tanya kepada peserta didik itu kendalanya seperti apa, maunya tuh gimana, biar kalian tuh tidak monoton, tidak capek seperti itu. Menurut saya sih seperti itu, agar dia tidak bosan dan monoton. Terus kalau saya juga pribadi sih, saya akan menggunakan metode bermain peran. Misalnya gantian kamu yang jadi ibu akan mendengarkan gimana kamu jelaskan. Terus metode sumbang saran. Misalnya saran kamu apa, dan itu kita dengarkan sama-sama, seperti itu. Diskusi ya. Soalnya diskusi lah, saran. Terus, nah ini yang paling membebani tadi di tugas. Jadi gimana tugas? Jadi tugas itu begitu selesai Zoom, tugas ya nak, tugas ya nak. Jadi anak itu cuman apa sih, bosen banget setiap dari Zoom tugas, ada kucing. Jadi itu tuh tugas. Jadi sih menurut saya, kalau misalnya ini jangan terlalu dibebani dengan tugas yang berat-berat. Kalau misalnya diselingi tugasnya tuh sudah saat minggunya tugas, besoknya jangan, atau setiap minggu kasihan juga sih terbebani seperti itu sih. Intinya tuh kita harus memahami apa yang dimau, terus harus nggak boleh monoton gitu. Itu aja yang tampilan apa, cuman ya ceramah dengerin ya nek, jelasin ya nak gitu. Kan bosan banget itu. Jadi bisa diselingi dengan games, apa dengan sumbang saran, diskusi. Mantap, itu harus diterapin nih biar nggak bosan lagi. Pertanyaan selanjutnya nih, ini kayak tentang cerita hidup nih. Kayaknya dalam-dalam banget ini. Hidup kita ini unik nih. Kita yang menjalani, Tuhan yang menentukan, dan orang lain yang berkomentar. Juga itu. Nah, terkadang orang lain mudah sekali menilai sesuatu, padahal baru sekali lihat, baru sekali mendengar, langsung ya berkomentarnya sudah gimana gitu. Ya dengan mudahnya melakukan judgment atau penilaian nih. Ada suatu cerita nih, di mana ada seorang siswa yang sedang menempuh suatu pendidikan di suatu kota. Orang-orang sekitarnya bilang bahwa dengan ia sekolah tersebut dapat memberatkan orang tuanya. Sekolahnya tidak akan selesai karena kekurangan biaya, serta omongan-omongan lainnya yang sebenarnya tidak enak untuk didengar. Jika Kak Desti nih berada di posisi tersebut, apa yang akan Kak Desti lakukan? Dan jika posisi Kak Desti sebagai pendidik, nasihat atau motivasi seperti apa nih yang dilakukan seorang pendidik agar siswanya itu tetap semangat gitu kan? Baik, apabila saya ada di posisi tersebut, mengalami itu, saya akan membuktikan kepada orang-orang yang telah menjudge saya. Menjudge saya itu tuh dengan cara saya akan menunjukkan keberhasilan saya akan menunjukkan hasil yang telah saya peroleh selama ini. Terus saya akan
tunjukkan, pastikan saya harus lebih sukses dari orang yang telah menjudge saya tersebut. Ya, ada pepatahnya nih yang pernah saya dengar. Rubahlah ocehan atau cemoohan tersebut menjadi sebuah tepukan tangan nih. Ya bener banget. Bener kan? Itu menjadi salah satu pedoman saya untuk menghadapi masalah seperti itu. Dan satu lagi, saya akan lebih ngomongnya tuh ya lebih sukses lah, lebih kita buktikan dari dan kita bisa mengangkat derajat orang tua kita agar orang-orang yang telah menjudge kita nggak semena-mena terhadap kita lagi. Wah, bisa gini nih orangnya. Gitu. Dan terutama keluarga saya seperti itu ya, biar tidak dipandang sebelah mata lagi oleh orang tersebut. Nah, terus kalau saya selaku pendidik, saya akan memberi nasihat dan memotivasi kepada peserta didik saya bahwasanya janganlah dengarkan kata orang-orang, sebab orang-orang tersebut tidak tahu dengan keadaan kita sebenarnya. Mereka cuma tahu cover kita, luaran kita aja. Kalau mereka nggak tahu masa yang kita hadapi seperti apa, terus kendala-kendala kita dalam menjalankan itu seperti apa, mereka tuh nggak tahu. Mereka taunya cuma ABCD, nilai aja gitu, tanpa tahu seperti apa kita. Benar, karena yang memahami diri kita sendiri dan yang menjalankan itu kita bukan orang lain, dan yang memahami diri kita sendiri bukan orang lain. Jadi ya tadi balik lagi, bersikaplah bodoh amat. Penting banget gitu, bersikap bodoh amat. Karena orang lain itu hanya dapat menilai kita dari luar saja, tidak tahu dan keadaan kita sebenarnya. Lambetura. Lambetura banget. Lambe banget gitu. Terus apabila kita menjalankannya, mari kita harus dengan sungguh-sungguh. Apalagi misalnya kita sudah masuk ke A dan kita tuh harus menuntaskannya sampai berhasil, sampai sukses, nggak boleh setengah-setengah gitu. Dan kita akan menunjukkan kepada orang yang sudah menjudge kita bahwa kita bisa dan lebih baik lagi dari mereka. Mantap itu. Gimana nih Kak? Kita lanjut ke pertanyaan terakhir atau gimana? Ayo. Terakhir ini. Iya. Nah, yang terakhir nih kayaknya seru deh. Kata-kata motivasi seperti apa yang mempengaruhi hidup Kak Desti sehingga Kak menjadi lebih bersemangat, berbahagia dalam menjalani kehidupan yang sehari-harinya? Gimana Kak? Motivasi ya? Iya. Ada satu kata-kata motivasi yang membuat saya atau hidup saya itu jadi bahagia, jadi semangat itu, yaitu kata-kata dari ibu saya. Gimana tuh Kak? Beliau pernah berkata ya, apabila ingin merubah nasib maka harus lakukan dengan sungguh-sungguh, karena nasib tidak akan bisa berubah kalau kita tidak menjalankannya. Itu sangat saya ingat banget, itu jadi motivasi saya banget di kala saya lagi down, di kala saya lagi mendapatkan masalah, dan saya langsung balik lagi ingat, oh iya, ingat kata-kata beliau seperti ada orang tua yang harus dibanggakan gitu. Harus ada orang tua yang dibanggakan dan gimana ya, derajatnya gitu yang kita harus angkat. Karena tidak ada yang bisa mengubahnya kecuali diri kamu sendiri, dan ibu hanya bisa membantu dengan doa, dan selebihnya ibu serahkan kepada kamu. Doa orang tua gitu, doa seorang ibu, apalagi doa seorang ibu. Iya, benar. Karena ibumu baru ayahmu. Terus kata-kata itu sih yang sangat masih saya ingat selalu untuk menjadikan motivasi saya untuk kedepannya, untuk menjalani hidup yang lebih bahagia dan lebih baik lagi. Karena dikala saya down, saya ingat motivasi dari ibu saya itu. Gimana nih Kak? Lanjut lagi kita bincang-bincang atau gimana nih? Kayaknya sudah sampai sini dulu ya. Lah ya. Nanti kita lanjut lagi gitu di lain waktu. Baik, sekian podcast dari kami. Inilah podcast kami hari ini dengan rekan saya Bella Saptira, saya Desti. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.
maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Spend a day looking blank out the window, all looks great in my tank. I'm stuck in limbo, nothing works in my head. I'm moving so slow, shadows lurk all around. In my sorrow